Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Klasik, kembali lagi di channel Galeri Klasik Nusantara. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai naskah tentang hitungan hari dalam bercocok tanam. Yang akan saya bahas dalam video kali ini ya Sobat Klasik. Sebelum membahas mengenai isi naskahnya tentang teksnya, saya akan membahas dulu mengenai identifikasi dari naskah ini ya Sobat Klasik. Nah, naskah ini itu merupakan naskah yang berukuran sedang ya, meskipun agak besar, tapi ini tidak seukuran kertas folio seperti itu. Naskahnya tidak tebal ya Sobat Klasik, ini naskahnya tipis. Naskahnya ini tipis ya Sobat Klasik. Bentuknya seperti ukurannya seperti buku tulis pada umumnya. Ini kalau Sobat Klasik lihat, ini ukurannya seperti buku tulis yang ada di sekarang pada umumnya seperti itu. Nah, sampul dari naskah ini itu tidak menggunakan sampul dari kulit binatang ya. Ini sampulnya itu sama seperti alas yang digunakan di dalam naskahnya, yaitu menggunakan kertas tuang, sehingga kertasnya ini sama antara sampul dan juga alas untuk tulisan seperti itu, untuk tulisannya. Ini ya, ini alas naskah yang menggunakan kertas tuang juga sampulnya seperti itu. Nah, bandingkan dengan isi yang ada teksnya, nah sama kan, kertasnya ini sama dengan sampulnya, sama-sama kertas beluang seperti itu. Oke, itu ya Sobat Klasik mengenai sampul dan juga kertas dari naskah ini. Nah, kemudian tulisan naskah ini itu menggunakan tulisan pegon, yang bahasa yang digunakan itu memakai bahasa Jawa seperti itu. Bahasa Jawa yang digunakan untuk menjelaskan mengenai hari-hari untuk bercocok tanam seperti itu. Nah, naskah ini menjelaskan mengenai hari-hari baik dalam bercocok tanam seperti itu dengan menggunakan bahasa Jawa. Nah, kemudian bentuk tulisannya itu adalah ukuran dari tulisannya itu tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Ukuran tulisannya ini sedang dan juga tidak terlalu berdepetan sehingga mudah untuk dibaca seperti itu. Meskipun ada beberapa huruf yang tintanya sudah mulai memudar sehingga sedikit terdapat kesulitan dalam membacanya. Namun secara garis besar, ide yang ingin disampaikan oleh pengarang atau penulis naskah bisa didapatkan seperti itu. Nah, kemudian dalam setiap halamannya jumlah barisnya itu berbeda-beda ya Sobat Klasik. Jumlah barisnya itu berbeda-beda dan juga ini bentuknya itu tidak secara deskriptif langsung penjelasan setelah selesai pembahasan. Tidak ada jeda untuk pembahasan berikutnya. Nah, ada jedanya, bentuk atau tanda yang itu menunjukkan bahwa satu pembahasan sudah selesai diulas adalah ada tanda garis yang memisahkan satu bahasan dengan bahasan yang lainnya seperti itu. Nah, ini contohnya ya Sobat Klasik. Ini bahasan yang awal. Ini ketika bahasannya selesai diberikan garis oleh penyalin atau penulisnya, dikasih garis baru masuk ke pembahasan berikutnya yang berbeda topik seperti itu. Dan setiap bahasan itu diberi judul dengan diberikan tanda buka kurung dan tutup kurung yang itu menunjukkan bahwa itu isi atau judul dari satu bahasan itu seperti itu. Nah, ini sehingga ketika para Sobat Klasik membaca naskah ini itu enak dibacanya karena setiap bahasan ada judulnya dan juga ada pembatasnya, di mana bahasan itu selesai, di mana bahasan itu dimulai seperti itu, sehingga meski
meskipun ada kesulitan dalam membaca tulisannya, namun bisa mengidentifikasi bahwa kapan bahasan itu berganti topik seperti itu. Nah, dan itu dilakukan oleh penyalin atau penulisnya itu dari awal hingga akhir itu konsisten bentuknya seperti itu. Ada batasan dan juga ada judul dari setiap bahasannya. Nah, itu ya. Nah, itu mengenai identifikasi dari naskah ini ya Sobat Klasik. Kalau ketebalannya tadi sudah saya katakan, ini naskahnya tidak tebal, tipis, hanya tidak ada 1 senti ya, setengah senti pun tidak ada, mungkin sekitar kurang dari setengah senti ini. Kalau bisa Sobat Klasik lihat kan tipis sekali seperti itu. Nah, masuk ke isi dari naskah ini, tadi saya memberikan judul yaitu tentang hitungan hari dalam bercocok tanam. Nah, meskipun di dalam naskah ini tidak ada kolofon yang menjelaskan apa judul kitabnya dan juga siapa penulis atau penyalin dari naskah ini ya Sobat Klasik, tapi saya memberikan judul itu berdasarkan dari isi teksnya. Nah, sebagaimana penjelasan di beberapa buku filologi kan, ketika tidak ada judul dalam kolofon tidak dijelaskan. Nah, bisa peneliti atau pengkaji itu bisa memberikan judul berdasarkan dari isi teksnya. Nah, berdasarkan dari isi teksnya, saya mendapatkan bahwa naskah ini itu berbicara atau menjelaskan mengenai hitungan-hitungan hari dalam bercocok tanam seperti itu. Meskipun nanti di akhir bahasan di beberapa halaman terakhir itu ada penjelasan tambahan mengenai tentang obat bagi orang yang sakit seperti itu. Nah, ada bahasan beberapa halaman terakhir. Meskipun di bagian awal hingga hampir akhir itu mayoritas berbicara mengenai tentang hitungan hari dalam bercocok tanam seperti itu. Nah, masuk ke bahasannya ya, ke pembahasannya. Nah, ini ada halaman yang hilang ya Sobat Klasik. Saya katakan ada halaman yang hilang karena di halaman pertama itu ada potongan bahasan yang tidak lengkap, hanya ada satu baris setengah. Nah, hanya ada satu baris setengah yang itu menunjukkan bahwa ada bahasan yang hilang atau ada halaman yang sebelumnya yang hilang seperti itu, sehingga naskah ini tidak lengkap ya. Ketipisannya ini bisa jadi difaktori oleh ketidaklengkapan hilangnya beberapa lembar dari naskah ini seperti itu. Nah, saya akan membahas dari teks yang masih bisa dibaca ya, tidak meskipun ada beberapa lembar yang hilang, tapi saya akan menjelaskan yang masih bisa dibaca dari awal hingga akhir dari naskah ini seperti itu. Nah, bahasan yang pertama, naskah ini itu menjelaskan mengenai hari-hari baik, hitungan-hitungan hari apa saja yang baik untuk bercocok tanam. Nah, tanaman kan ada berbagai macam ya. Ada misalkan ada padi, ada jagung. Nah, itu naskah ini menjelaskan bahwa ketika menanam jagung, hari baiknya itu adalah hari apa, ketika menanam padi hari baiknya itu hari apa dalam setiap bulannya, kan seperti itu. Nah, itu ada penjelasannya seperti itu. Nah, contohnya di sini di halaman pertama itu menjelaskan mengenai hari baik untuk menanam pohon pisang seperti itu. Nah, hari baik menanam pohon pisang. Kalau di beberapa artikel yang menjelaskan mengenai primbon Jawa ya, tentang hitungan-hitungan hari juga adalah untuk menanam, itu model hitungannya adalah menggunakan penjumlahan hari. Misalkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu ada angkanya. Senin itu misalkan Senin itu adalah 4, Selasa itu adalah 6. Nah, baru dijumlahkan dengan
pasaran, misalkan Kliwon, Wage, Pon, seperti itu. Nah, kalau naskah ini tidak menggunakan hitungan seperti itu, bagaimana di artikel-artikel tentang primbon Jawa, ya, tentang hitungan Jawa mengenai itu juga. Nah, namun naskah ini langsung menjelaskan ketika ingin menanam pohon pisang, hari baiknya itu adalah hari Senin Pahing, seperti itu. Nah, langsung menjelaskan yaitu hari baik untuk menanam pohon pisang adalah hari Senin Pahing. Nah, tidak ada model hitungan sebagaimana di primbon tentang jumlah angka-angka dalam hari-hari itu, seperti itu. Atau juga hari baik untuk menanam pohon pepaya. Nah, ini bahasanya bukan pepaya ya, kalau atau dalam bahasa Jawa Timur misalkan kates, seperti itu. Nah, di naskah ini menggunakan bahasa Jawa Gemantung. Nah, Gemantung itu ada di beberapa daerah di Jawa itu membahasakan pepaya itu dengan Gemantung, seperti itu. Nah, ini dijelaskan bahwa hari baik menanam pohon pepaya itu adalah hari Rabu Pahing, seperti itu. Nah, kemudian juga hari baik untuk menanam tanaman semangka. Nah, ini nandur, bahasanya nandur semongko itu adalah hari Jumat, seperti itu. Nah, ini naskah ini menjelaskan satu persatu hari apa saja yang baik untuk menanam. Setiap tanaman itu mempunyai hari baik, seperti itu. Contohnya lagi, kalau ingin menanam tanaman jagung dan juga padi, itu hari baiknya adalah hari Rabu Pon. Nah, penjelasan di naskah ini, jagung dan padi itu dijadikan satu, bukan hari baik jagung itu sendiri, hari baiknya padi itu sendiri. Nah, tapi di naskah ini menjelaskan dua tanaman itu hari baiknya itu sama, yaitu Rabu Pon, seperti itu. Kemudian kalau hari baik untuk menanam kelapa, nah, hari baik untuk menanam kelapa itu ada pada hari Sabtu Legi. Nah, kalau bahasanya di sini bukan Legi, kalau pasaran yang biasanya kita lihat di kalender-kalender, ya kan, di kalender-kalender itu kan bahasanya Pahing, Legi, Kliwon, Pon. Nah, Legi ya bahasanya bukan manis tapi Legi ya. Nah, kalau di naskah ini membahasakannya bukan Legi tapi manis, seperti itu. Sehingga hari baik untuk menanam pohon kelapa itu hari Sabtu Manis, bahasanya Sabtu Manis. Namun kalau familiarnya kan Sabtu Legi, seperti itu. Kemudian hari baik untuk menanam tanaman labu mentimun itu ada pada Senin Pon. Nah, kemudian hari baik untuk menanam pisang. Kalau ingin menanam 3 pohon seperti pisang sekaligus jagung sekaligus padi itu pada hari Rabu Kliwon. Sehingga naskah ini itu juga menjelaskan kalau tanamannya itu satu tanaman hari baiknya apa. Kalau itu 3 kayak tadi dijelaskan, kalau ingin menanam jagung, padi dan juga pisang sekaligus, hari baiknya itu jatuh pada hari Rabu Kliwon. Nah, itu salah satu bahasan mengenai hari-hari baik untuk bercocok tanam. Nah, ini kan menarik ya Sobat Klasik, bahwa ada naskah yang menjelaskan yang pada masa dulu kemungkinan naskah ini menjadi pegangan masyarakat ketika akan melakukan cocok tanam. Melihat naskah ini bahwa ada hari-hari tertentu dalam bercocok tanam itu. Nah, setelah menjelaskan mengenai hari-hari tentang bercocok tanam, bahwa ada penjelasan lanjutan, kan menanam itu juga bukan hanya menanam ya, tapi nanti pasti ada kalau Sobat Klasik tahu dalam dunia petani kan selain nanam itu juga ada hewan-hewan
yang bisa merusak tanaman itu, seperti itu. Nah, naskah ini itu juga menjelaskan bahwa ada hari-hari baik ketika akan melakukan pembasmian. Nah, kalau di sini pembasmian terhadap burung-burung pemakan tanaman, padi dan sebagainya. Nah, itu ada hari baiknya, dan naskah ini menjelaskan bahwa hari baik itu jatuh pada hari Ahad Pahing. Nah, bahasanya bukan Minggu Pahing tapi Ahad Pahing, seperti itu. Nah, itu dijelaskan bahwa selain menanam, nah, melakukan aktivitas membasmi musuh dari tanaman itu juga ada hari tertentu, seperti itu. Nah, itu dijelaskan setelah naskah ini menjelaskan mengenai cocok tanam, baru menjelaskan mengenai pembasmian hari baik untuk pembasmian burung-burung musuh dari tanaman-tanaman itu, seperti itu. Nah, kemudian setelah menjelaskan mengenai pembasmian musuh atau burung-burung pemakan tanaman itu, naskah ini menjelaskan tentang doa. Ketika menanam itu tidak hanya sekedar menanam ya, tidak hanya sekedar tanah itu digali langsung dimasukkan benih-benih dari tanaman itu, tapi ada doanya. Nah, di situ diberikan doa-doa tentang awal mula ketika melakukan menanam itu, ada doanya tersendiri, seperti itu. Nah, nanti secara lebih detailnya bagi sobat klasik yang tertarik, nah, bisa melakukan kajian mengenai naskah ini. Nah, kemudian setelah menjelaskan mengenai doa ketika pertama kali menanam pohon-pohon tersebut, setelah itu penulis atau penyalin dari naskah ini itu memaparkan mengenai tadi yang saya katakan di awal. Di beberapa halaman terakhir itu menjelaskan tentang obat bagi orang yang sakit, bahwa ada ketika orang tersebut itu sakitnya itu pada hari tertentu, maka obatnya itu berbeda-beda, seperti itu. Nah, sehingga hari-hari itu bukan hanya hari baik untuk bercocok tanam, tapi ada juga hari-hari yang ketika ada pada orang yang sakit, itu pun cara mengobatinya berbeda-beda, seperti itu. Nah, di naskah ini dijelaskan contohnya, yaitu ketika ada orang yang sakit itu pada hari Jumat atau hari Sabtu. Nah, kalau orang sakit jatuh pada hari Jumat atau hari Sabtu, obatnya itu ada. Obatnya apa? Obatnya adalah tobat. Nah, dijelaskan bahwa ketika ada orang sakit apapun yang jatuh pada hari Sabtu atau hari Jumat, maka obatnya cuma satu, yaitu bertaubat, seperti itu. Mengakui kesalahan dosa-dosanya dan tidak mengulanginya lagi. Nah, itu kan definisi dari taubat. Nah, obatnya itu hanya satu, yaitu bertaubat. Nah, ini kan menarik ya, orang yang sakit pada hari tertentu obatnya bertaubat. Berbeda kalau orang yang sakit itu jatuhnya itu pada hari Rabu, sakit pertama kalinya itu pada hari Rabu, obatnya bukan bertobat lagi, obatnya adalah bacakan doa kunut, seperti itu. Nah, obatnya tidak lagi bertaubat kalau hari Rabu itu bacakan doa kunut. Nah, kalau selama ini doa kunut kan untuk biasanya yang familiar, yang sobat klasik tahu kan, untuk ketika sholat subuh gitu kan ya, ada yang dengan melafalkan doa kunut juga, meskipun ada yang enggak. Nah, maksud saya bahwa doa kunut ini ada fungsi lain, yaitu untuk mengobati orang sakit, seperti itu. Nah, kemudian kalau sakitnya itu jatuhnya pada hari Ahad atau Minggu ya, kalau hari Ahad atau Minggu itu obatnya adalah dengan membaca sholawat. Nah, dengan membaca 7 kali sholawat. Nah, dan di penjelasan di naskah ini dijelaskan bahwa ketika orang sakit itu jatuh pada hari Ahad, sakitnya itu berasal dari malaikat, seperti itu.
Nah, dijelaskan seperti itu. Meskipun kekurangan dari naskah ini ya, sekaligus saya menjelaskan kekurangan dari naskah ini tidak menjelaskan ada referensi lain enggak ketika penulis atau pengarang naskah ini itu memaparkan penjelasan seperti itu, ada sumbernya enggak yang dijadikan landasan kenapa kok orang ketika sakit hari Minggu, ketika sakit hari Rabu, ketika sakit hari Jumat atau Sabtu itu obatnya berbeda-beda. Nah, itu dan juga yang tentang bercocok tanam tadi itu juga tidak ada referensi atau dasar yang dijadikan landasan bagi penulis menjelaskan atau memaparkan mengenai hitungan-hitungan hari tadi itu, seperti itu. Itu ya. Kemudian bahasan di hampir beberapa lembar paling akhir setelah penjelasan mengenai doa-doa bagi doa obat bagi orang yang sakit, beberapa halaman di akhir itu menjelaskan mengenai tentang manfaat dari doa. Ada doa yang itu menurut naskah ini itu doa yang mudah untuk diijabahi sama Allah, seperti itu. Yang naskah ini menyebutnya dengan doa mubarak. Nah, manfaat besar dari doa mubarak ini yaitu ketika seseorang melantunkan doa ini seumur hidupnya, maka akan dibukakan pintu surga oleh malaikat. Nah, ketika orang tersebut melafalkan doa ini sebulan sekali, seminggu sekali, sehari sekali, nah itu juga ada manfaatnya. Selain dibukakan pintu surga, itu juga dosa-dosa yang selama ini dilakukan itu akan diampuni oleh Allah, seperti itu. Nah, ada imbalan, ada feedback bagi orang yang melantunkan sholawat mubarak. Nah, sholawat mubarak itu apa? Nah, naskah ini juga memaparkan lafaz dari sholawat mubarak itu apa. Nah, lafaz dari sholawat mubarak ini saya bacakan sedikit ya, tidak usah karena panjang. Ini sholawatnya itu kalau dihitung satu halaman penuh, tapi ini karena halamannya berbeda, setengah di halaman sebelumnya dan setengahnya di halaman setelahnya, seperti itu. Nah, awalan dari doa ini itu seperti ini. Diawali dengan baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, lalu menyebut kalimat tauhid, la ilaha illallah, lalu menyebut tentang keimanan, imanan billahi, nah iman kepada Allah, lalu menyebut kalimat tauhid juga lagi, la ilaha illallah, lalu lafaz berikutnya yakinan billahi, nyebut lagi kalimat tauhid, la ilaha illallah, amantu billahi, la ilaha illallah, amanat billahi, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu nyebut kalimat tauhid lagi, la ilaha illallah. Nah, dan seterusnya. Nah, ini ada satu halaman yang banyak lafaz kalimat tauhid itu diulang-ulang, dilakukan pengulangan setelah menjelaskan tentang iman kepada Allah, dibubuhi kalimat tauhid lagi, lalu kemudian tentang keyakinan kepada Allah baru dibubuhi kalimat tauhid lagi, kemudian diselingi dengan sholawat kepada Nabi Muhammad, kemudian diiringi kalimat tauhid lagi. Nah, ini panjang ya doanya. Tadi saya teruskan sedikit ya. La ilaha illallah imanan wa tasdiqon, lalu la ilaha illallah, lalu tentang talatufan wa rizqon, la ilaha illallah, al malikul haqqu Muhammad Rasulullah sadiqul wa'tul amaniyu wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, dan ada beberapa kalimat setelahnya. Nah, ini lafaz yang dalam naskah ini disebut dengan doa mubarak, seperti itu. Doa mubarak. Nah, ini ada tambahan pengetahuan lagi ya, ada doa yang bisa dijadikan referensi untuk
menjadi suatu rutinan doa, karena tadi manfaat doa mubarak ini penulis atau pengarang memaparkan bahwa ada manfaat yang sangat besar, yaitu akan dibukakan pintu surga oleh malaikat. Pintu surga akan dibuka dengan luas oleh malaikat ketika orang itu minimal membaca sekali dalam seumur hidupnya. Nah, tadi kan saya membaca sekali ya, kemungkinan ada pintu surga itu terbuka ya untuk saya. Nah, amin itu. Nah, itu ya, itu ada beberapa bahasan tadi, beberapa bahasan yang menarik ya, bahwa baru kali ini saya membahas atau menemukan naskah yang isinya itu yang bertuliskan pegon bahasa Jawa, yang isinya tidak berbicara mengenai ilmu tauhid, fikih, ilmu bahasa nahwu, lalu tafsir, hadis. Nah, tapi isinya yaitu tentang tata cara bercocok tanam, atau bisa disebut ada yang bisa juga masuk dalam bidang kajian ekologi ya, tentang bercocok tanam, bahwa melindungi lingkungan itu dengan memperhatikan kapan awal mula menebar benih-benih tanaman itu, ada hari-hari baiknya seperti itu. Oke, itu isi mengenai naskah ini ya Sobat Klasik. Semoga memberikan manfaat bagi para Sobat Klasik yang punya minat kajian terhadap naskah kuno. Semoga nanti saya bisa menemukan naskah-naskah lain yang isinya juga menarik seperti naskah-naskah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.